Di dunia ada orang yang berkawan, berkumpul bersama Nabi. Dia itu adalah skenario yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ada orang yang berperilaku tidak baik, berperilaku buruk, maka itu adalah skenario yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah oleh kita semuanya, apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang menimpa kita, di negeri kita yang tercinta, hatta di dalam diri kita sendiri, di dalam jiwa sanubari kita, semua adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia melakukan peran sesuai dengan yang Allah tunjukkan kepadanya. Ada orang yang menjadi orang baik, ada orang yang menjadi buruk, ada menjadi orang tidak baik, dan itu semua adalah skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam bulan Rajab ini, saya pribadi atas nama pimpinan Majelis Salawat Badi'uz Zaman yang saya cintai dan saya banggakan, katakanlah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, aku rindu dengan sahabat aku rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat Nabi bertanya waktu itu berada di kuburan Baqi' al-Gharqad, ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kami dan engkau ya Rasulullah berada pada suku Quraisy, suku yang sama di Makkah al-Mukarramah. Nabi katakan, kalian bukan saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza ainahu tazrifan, dari dua bola matanya yang mulia keluar air mata Nabi Muhammad, mengatakan, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Siapa saudaramu ya Rasulullah? Orang-orang yang tak pernah melihat aku, dia tak pernah jumpa dengan aku, tak pernah hidup satu zaman dengan aku, akan tetapi di akhir zaman mereka ingin jumpa dengan aku, ingin melihat wajahku, mereka percaya kepadaku, mereka teguh pendirian kepadaku. Katakan kepada mereka, Muhammad rindu dengan mereka. Katakan kepada mereka, Muhammad cinta kepada mereka. Katakan kepada mereka, kalian berlari mengejarku, aku lebih cepat mengejar kalian. Maka malam Rajab ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Nabi kita Nabi Muhammad, kekasih Allah yang dia cintai, melihat kita dengan pandangan nazrahnya Allah pada malam yang mulia ini. Ketahuilah oleh kita, manusia itu tidak sempurna, manusia itu penuh dengan cacat dan dosa. Mari kita perbaiki amal ibadah kita di bulan Rajab. Kami tidak mengajak anda untuk dunia dan cinta dunia, kami mengajak anda untuk cinta kepada Allah, untuk mengenal Rasulullah, untuk mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya di bulan Rajab ini, mari kita tingkatkan, jangan sampai hal-hal yang sepele menggoyahkan jiwa raga kita. Maka wahai Sayyidi ya Rasulullah, kita angkat tangan kita berdoa pada malam yang mulia ini, karena saya yakin malam Rajab ini malam turunnya rahmat, malam turunnya barakah, di mana dia berjumpa dengan kekasihnya Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat kedua tangan kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah permohonan, ini adalah doa, ini adalah harapan, ini adalah harapan setelah kehidupan, ini adalah harapan daripada setiap hamba yang berharap. Wahai Allah yang maha melihat, wahai Allah yang maha pengasih, aku katakan kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim, muliakan kami dengan selawat, panjangkan umur dengan selawat dengan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini dua bola mataku ya Rasulullah, tak mampu memandang wajahmu ya Rasulullah. Mereka ahlu sunnah wal jamaah, guru-guru kami sanggup memandangmu ya Rasulullah. Aku tak mampu memandangmu ya Rasulullah. Mataku melihat aurat wanita ya Rasulullah, mataku melihat aib-aib orang ya Rasulullah, mataku sudah berzinah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, pandang aku di sini ya Rasulullah. Di bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan engkau berjumpa dengan Allah, ikutkan aku dalam doamu ya Rasulullah. Wahai kekasih Allah, pandang aku karena Allah. Ini dua bola mataku tak mampu lagi melihatmu ya Rasulullah. Lihat aku di sini, khairul bariyah, nazrah ilayya, ma anta illa kanzul atiyah,
Engkau sebaik-baik ciptaan Allah. Pandang aku di sini ya Rasulullah, di malam Rajab ini ya Allah. Ampuni dosaku dan dosa ayah ibuku ya Allah, ayah ibu mereka ya Allah, ayah ibu muslimin muslimat ya Allah, muslimin yang ada di negeri ini ya Allah. Guruku wali kutub berpesan kepadaku, doakan orang-orang mukmin, doakan orang-orang muslim, mintakan ampun maaf kepada mereka kepada Allah. Engkau akan memintakan maaf kepada mereka, Allah akan maafkan dosa-dosamu ya Allah. Dosaku begitu besar ya Allah, aib-aibku begitu banyak ya Allah. Mereka manusia tidak bisa mengetahui aibku, Engkau yang tahu aibku ya Allah. Tutup aib-aib kami semua ini ya Allah di bulan Rajab ini ya Allah. Ya Tuhan kami yang punya gudang harta dan kemuliaan, Sayyidina Ali kata, mohon kepada Allah dengan sabar dan salat. Hamba memohon kepadamu ya Allah, bukakan kami pintu rezeki yang luas, harta yang halal, yang bermanfaat. Mereka meminta ke timur, mereka meminta ke barat. Hamba tidak meminta kepada siapapun ya Allah, hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Engkau yang punya dunia, Engkau yang punya langit, Engkau yang punya surga. Wahai Tuhan yang tidak bertuan, wahai Tuhan yang tidak beranak dan bertuan, Engkau Rabbul Izzati, Engkau Tuhan. Engkau akan tanya kami satu-satu nanti ya Allah. Siapa yang akan menjawab pertanyaan Allah? Siapa yang menipu kalian wahai umat manusia sehingga kalian tidak mau hadir di majelis Nabi Muhammad? Siapa yang menipu hati-hatimu? Lebih cintakah kamu kepada selain Nabi Muhammad? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna imanmu semua sementara kau tidak mengikuti kekasihnya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, hamba yakin kau hadir dan dengarkan doaku. Sampaikan doaku kepada Allah ya Rasulullah. Ini aku dengan aib dan kekuranganku ya Rasulullah. Aku punya aib besar, akan tetapi rahmat dan rahimnya Allah lebih besar. Ya Allah, murkamu lebih besar, Engkau lebih marah dan lebih cepat marah dan cemburu. Akan tetapi rahmatmu lebih luas daripada langit dan bumi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Malam kami bermunajat kepadamu, siang kami bermohon kepadamu. Engkau yang maha mengharapkan kami balik kepadamu. Katakan di dalam hatimu, wahai hamba-hamba pendosa, apa yang kau banggakan dari dirimu? Tak ada yang kau banggakan. Mati membawa kain, lahir tidak membawa apa. Engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang banyak. Maka hari ini lisan boleh menyebut Allah, hati boleh bergetar, mata boleh menangis sebagaimana Nabiuna Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ini badi'uz zaman ya Rasulullah. Engkau titipkan kepadaku amanat untuk mengembang majlis Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong kami di sini ya Rasulullah. Tolong kami di sini, muliakan pemuda-pemuda ini ya Rasulullah. Mereka ini ya Rasulullah ingin menjadi tetanggamu di dunia dan akhirat. Sebagaimana kau jadikan aku tetanggamu di dunia, jadikan aku tetanggamu di akhirat ya Rasulullah. Mungkin besok aku tak bisa menangis, mungkin tahun depan aku tak bisa menangis. Malam ini ya Rasulullah, dengan sedikit harapan kepadamu, Engkau panjangkan doa kami kepada Allah, sampaikan doa kami kepada Allah ya Rasulullah. Ya Habibi ya Rasulullah, beri syafaat ayah ibuku, beri syafaat kedua orang tuaku, beri syafaat muslimin yang masih bermaksiat hari ini. Selamatkan mereka ya Allah. Hai manusia, jika kau sholat jangan merasa jadi orang baik, jika kau puasa jangan merasa jadi orang baik. Ketahuilah oleh Allah murka kepada perbuatanmu. Allah tidak suka dengan orang muslim yang merasa dirinya baik. Allah tidak senang dengan orang yang merasa diri paling alim. Allah hinakan mereka dengan kehinaan sehati-hatinya. Sayyidina Hasan Basri pernah ditanya, wahai imam, apa bentuk siksa Allah kepadaku? Aku ini tidak pernah disiksa oleh Allah. Sayyidina Imam Hasan Basri kata kepada orang tersebut, adakah kamu bisa bangun malam sholat tahajud? Orang itu jawab, aku tidak bisa. Itu adalah siksaan terbesar dari Allah kepada kamu. Kamu tidak bisa sholat tahajud karena setiap orang tahajud Allah mengajaknya berbicara dengannya. Maka kasih
kasihani dirimu ketika kamu tidak bisa diajak berbicara oleh Allah, itu adalah bala yang paling besar. Adakah musibah paling besar ketika manusia tidak bisa diajak berbicara oleh Allah? Adakah manusia? Adakah balak yang paling besar? Balak paling besar itu ketika Allah tidak peduli dengan kamu. Tanda-tanda tidak peduli dengan kamu. Kamu tidak bisa salat tahajud, kamu tidak bisa bangun malam, kamu tidak menangis pada malam. Itu tandanya Allah melaknati hidup-hidup kamu tersebut. Maka malam ini ya Allah, pada malam ini jangan jadikan mataku terlena dengan tidur, jangan terlena dengan ngantuk, jangan terlena dengan makanan. Dahulu Sayyidatun Aisyah, wahai saudari-saudariku, wahai anak-anak badi'uz zaman, pimpinan junjungan kita Sayyidatun Aisyah, mereka tidak tidur malam, full malamnya dengan bacaan Al-Quran dan selawat Nabi. Kalian berhijab, kalian memakai busana muslimah, adakah itu melekat dalam diri kalian rawatnya Sayyidatun Aisyah, Sayyidatun Fatimah? Malukah kalian dengan mereka? Kalian sudah berhijab, hiasi dirimu dengan malu, kata-katamu, perbuatanmu. Ikuti para akhwat-akhwat sahabat Nabi Muhammad, mereka semua yang selamat, kita yang selamat. Wahai ikhwan badi'uz zaman, wahai yang laki daripada badi'uz zaman, kalian sudah lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh murka Allah kepada kita, sungguh murka Allah kepada kita. Ya Tuhan kami, corona itu kecil, virus itu kecil, akan tetapi dia besar karena dosa-dosa manusia. Dia jalan karena kutukan setan iblis yang laknatullah. Maka hari ini ya Tuhan kami serahkan nyawa kami kepadamu. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku katakan kepadamu ya Allah, hanya kepadamu salatku, ibadahku, matiku, dan semuanya. Aku akan tinggalkan dunia, aku akan tinggalkan harta, aku akan tinggalkan keluarga, aku akan tinggalkan semuanya. Hanya berjumpa dengan badan yang satu, melihat dengan satu, dikawal dengan amal yang buruk, dan tidak bisa menjawab mulut dan lisanmu. Hanya amalmu yang bisa menjawab. Wahai jiwa, wahai pendurhaka, wahai pendosa, kemana kalian ketika Nabi mengajak kalian masuk ke majelisnya? Begitu banyak orang yang mengaku Islam, namun dia tidak mau masuk ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya, hilangkan sifat kotor kami ya Allah, hilangkan sifat nafsu lawwamah kami ya Allah, jauhkan daripada mara bahaya tempat ini. Corona tidak apa-apanya, corona tidak bisa menghancurkan negeri ini. Yang bisa menghancurkan negeri ini, kalian berpaling dari ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar Muhammad bin Al-Habsyi katakan bahwa musibah paling besar dalam diriku, musibah di bidang agama. Ketika manusia berpaling dari sholat, meninggalkan majelis ta'lim, itu musibah paling besar. Musibah paling besar ketika kalian punya kendaraan, punya istri, punya apa, kalian tinggalkan majelis-majelis ilmu, kalian tinggalkan masjid-masjid, itu musibah paling besar bagi kami semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Tuhan kami, ini yang kami bisa panjatkan kepadamu. Hamba-hamba tak sempurna, hamba-hamba yang hina ini hanya memohon kepadamu. Ya Tuhan kami, demi para penghulu kami, wahai guru-guruku, aku sudah menyampaikan kepada mereka, aku sudah menyampaikan kepada mereka semua apa yang kau suruh padaku. Tidak sedikit aku tambah dan aku kurang, aku sampaikan dengan apa yang kalian perintahkan kepadamu. Tinggal engkau yang menentukan. Wahai Rasulullah, ini amanatmu bagi kami, kami sudah menjalankannya. Dahulu engkau mengundangku tinggal di Madinah ya Rasulullah, menjadi tetanggamu ya Rasulullah, menjadi jiwarmu ya Rasulullah, melihat keadaan rumahmu ya Rasulullah. Ya sahabat-sahabat Nabi Muhammad, jika disebutkan nama Nabi Muhammad, jantung mereka bergetar, air mata mereka keluar, mereka tak sanggup jika mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini ya Rasulullah, catat kami pada malam bulan Rajab ini. Di sini ada badi'uz zaman, di sini ada an-nisa, mereka orang-orang yang rindu kepadamu. Aku sudah mengenalkan mereka tentangmu ya Rasulullah, aku sudah menyebut namamu di tempat ini ya Rasulullah. Muliakan orang-orang ini ya Rasulullah, muliakan kampung kami sampai yaumil liqa'illahi ta'ala, sampai hari perjumpaan denganmu nanti di hari kiamat. Maka hari ini kami berkumpul, sebagaimana hari ini kami berkumpul, kumpulkan kami di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Kumpulkan kami dengan istri-istri kami, kumpulkan kami dengan anak-anak kami, wabil khusus ya Allah badi'uz zaman yang
hamba cintai ya Allah. Masukkan mereka dalam surga-Mu ya Allah. Mereka yang menyebarkan selawat, pelihara mereka ya Rasulullah, pelihara mereka Bani Uzaman dan An-Nisa ya Rasulullah ya Allah. Sampaikan hajat-hajat mereka semua ya Allah. Bibarakati Nabi Muhammadin bijahi Taha Rasul. Jud Rabbana bil qabul wa hab lana kull sul. Rabbi istajib li amin. Rabbi ataq bi'lik jamil wa kullu bi'lik jamil ala hudakal qawim wa la nuti'ul la'in. Ya Rabbana ya mujib anta as-sami'ul qarib daqal wasi'ur rahim fanzur ila al-mu'minin fanzur ila al-mu'minin fanzur ila al-mu'minin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila hadratin nabil Mustafa. Al-Fatihah.